Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, sebelumnya berniat i'tikaf, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita lanjutkan masih tentang fikih nikah. Kemarin pembahasan tentang apabila kita dimintai pendapat tentang seseorang laki-laki yang pengen melamar seorang perempuan, atau dimintai pendapat tentang seorang perempuan yang ingin dilamar oleh seorang laki-laki. Kewajiban kita setelah ketika ada yang mintai pendapat, maka harus menyebut apa adanya dengan jujur. Apabila dia itu perempuan atau laki-laki yang dimintai pendapat kita tadi memiliki aib, ya wajib kita sebutkan sejujur mungkin. Tapi dalam menyebutkan aib itu ataupun menyebutkan kekurangan, harus disebutkan sesuai dengan kebutuhan. Apabila yang melamar tadi ataupun dia dimintai pendapat sama kita, misalkan tentang seorang perempuan, apabila itu orang sudah cukup dengan jawaban kita, nggak usah, lebih baik jangan. Kalau itu perempuan, saya sarankan jangan nikah. Dan dia udah cukup dengan itu jawaban, nggak perlu tambah. Nah, jangan disebutkan, oh si perempuan itu dia berzina, si perempuan itu minum khamar. Nggak perlu disebutkan aib-aib, nggak perlu dipretelin. Apabila cukup dengan yang tadi, dengan lafaz yang umum tadi, saya sarankan jangan, udah cukup. Kecuali dia nanyak lagi, emang kenapa? Itu lain lagi entah. Silahkan sebut sesuai kebutuhan. Kemudian pembahasan yang malam ini insyaallah tentang ardul wali mauliyatahu ala ahli al-fadl, yaitu artinya arad ini artinya kayak menyarankan ataupun kita menyodorkan anak kita, anak perempuan untuk ahli fadl, untuk ulama ataupun untuk orang baik lah, untuk orang baik menurut kita. Nah, itu sunnah, disunnahkan bagi kita yang punya anak perempuan untuk kita tanyakan ke dia, kamu mau nggak nikah sama anak saya? Bagus itu. Artinya ini seorang bapak ataupun seorang wali seperti ini, beliau berkeinginan yang terbaik untuk anaknya, dan biasanya beliau lebih tahu siapa laki-laki yang bagus, siapa laki-laki yang bakal membuat bahagia anaknya. Bahagia di sini artinya bahagia dunia dan bahagia akhirat. Maka di sini sunnah, yusannu lil wali, disunnahkan untuk seorang wali, li waliyil mar'ah. Yusannu, qala musannifu rahimahullah, yusannu li waliyil mar'ati allati yarghabu fi tazwijaha bi an ya'rada zawajaha ala ahli salahi wat taqwa. Jadi disunnahkan untuk wali seorang perempuan, baik bapaknya atau kakeknya, perempuan yang beliau inginkan untuk menikahkan. Beliau punya anak perempuan, pengen dinikahin itu perempuan. Nah, disunnahkan bi an ya'rada zawajaha, disunnahkan untuk ini artinya menyarankan, untuk memberikan, untuk menawarkan nikahnya kepada ahli salah, kepada orang yang saleh, wat taqwa, dan bertakwa. Nah, sunnah bagi seorang wali, baik bapak seorang perempuan ataupun kakeknya, untuk
bertanyalah ke orang yang salah tadi untuk supaya beliau menikahkan anaknya dengan orang saleh. Sunnah dia menawar, sunnah kita tawar. Malahan Sayyidina Syuaib dulu ketika kali pertama beliau bertemu dengan Sayyidina Musa alaihi salam, ini Sayyidina Musa bertakwa, Masya Allah. Dikisahkan dalam tafsir Sayyidina Musa alaihi salam, awal kali beliau berangkat ke Madian. Madian ini tempat di mana di situ Sayyidina Syuaib alaihi salam, ke kota Madian. Kali pertama beliau ke kota Madian, beliau melihat ada sumur lah di situ, orang ambil air banyak. Tapi ada dua perempuan di belakang, nggak mau berdesak-desakan. Ini perempuan dulu dia malu, nggak mau berdesakan dengan laki-laki, dia tunggu sampai selesai dulu semua orang baru dia ambil air. Itu perempuan Sayyidina Syuaib, nggak mau dia antar mungkin kenak sama orang lain, berhimpit sama laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Dia sabar, mereka berdua ini kakak beradik ini, dua anak Sayyidina Syuaib. Mereka menunggu sampai selesai. Akhirnya Sayyidina Musa memperhatikan dari jauh, dan kemudian beliau bertanya, ini kenapa kalian nggak ngambil air? Orang pada mengambil semua, kalian kenapa pada duduk di sini nggak mau? Kata mereka, seperti itu, kami nunggu dulu bila orang selain selesai. Baru setelah itu Sayyidina Musa menawarkan jasanya, udah biar saya bantu. Akhirnya dibantu sama Sayyidina Musa, diambilkan air untuk mereka itu, untuk mereka berdua. Ini Sayyidina Musa belum tahu bahwa dua perempuan ini adalah anak Sayyidina Syuaib alaihi salam. Kemudian apa yang terjadi? Setelah itu Sayyidina Musa duduk di situ, selesai itu sudah. Kemudian datang salah satu dari anak, kalau di Quran kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qasas, faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Ini sifat perempuan dulu nih. Tamshi, tiba-tiba datang satu anak dari dua tadi, kakak beradik, datang salah satunya bertemu kembali dengan Sayyidina Musa. Mereka udah pulang, udah selesai. Nah, kemudian tiba-tiba balik lagi satu perempuan. Datang ini perempuan ala istihya, dalam keadaan malu. Ini perempuan yang benar, perempuan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ala istihya. Kemudian beliau berkata, ini perempuan ini, waqalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Itu bapak kami di rumah. Kata perempuan ini, bapak ini kami di rumah memanggilmu untuk ke sana sebab beliau pengen ngasih ngasih ujrah lah, ngasih balasan karena kamu tadi membantu kami. Sudah. Marhaba. Nabi yang lahir Nabi Syuaib Nabi. Iya, tapi yang kesnya banyak wallahu alam, tapi yang lahir Nabi Syuaib. Oh iya, kalau kes mertuanya di salah ini itu belum ada kepastian bahwa itu yang seorang Nabi Syuaib. Ya, ntar coba saya cek lagi. Tapi lahirnya itu Nabi. Sayyidina Musa nikah dengan anak Nabi Syuaib alaihissalam. Karena di Nabi Syuaib diutus di Madian. Nabi Syuaib diutus ke Madian. Madian itu satu kota, kaumnya kaum Madian. Nabi Syuaib diutus ke kaum Madian. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Dan kami utus kepada Madian ke akan Nabi Syuaib. Marhaba. Enggak, Madian. Wallahu alam kalau nama kaumnya. Wa ila Madyana akhahum Syuaib. Kami utus ke Madian akan Nabi Syuaib. Dan Sayyidina Musa kata Allah, walamma tawajjaha tilqa Madian. Sayyidina Musa menghadap untuk berangkat ke Madian. Akhirnya beliau berangkat ke Madian sehingga akhirnya bertemu dengan Syuaib yang lahir Nabi, wallahu alam. Tapi nanti saya baca cek lagi apakah ada Syuaib yang lain selain Nabi. Kemudian beliau bertemu dengan anak perempuan tadi. Kata beliau, beliau mengajak Sayyidina Musa untuk ke rumahnya karena bapak mereka ini manggil beliau pengen dikasih sekedar upah lah, kasih ujrah sedikit karena tadi sudah membantu dua perempuan ini mengambil air. Baru kemudian
giliran bertemu, falamma Allahumma salli qala la takhaf najawta min adh-dhalimin min al-qawmi adh-dhalimin. فجاءت إحداهما تمشي على الاستحياء وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدنا شعيب عليه السلام إن أبي يدعوك ليجزيك. قالت فجاءت إحداهما وقص على ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نجوت من القوم الظالمين. Kau ini sudah selamat dari kaum yang zalim. Kemudian baru la ilaha illallah. Qalat ihdahuma ya abati ista'jar. Di sinilah ketika Sayyidina Musa berjalan dengan anaknya tadi Nabi Syuaib. Ini Sayyidina Musa menjaga pandangan sebaik mungkin. Menjaga pandangan supaya tidak melihat perempuan itu berjalan. Menjaga pandangan sebaik mungkin. Disitulah sehingga anak Nabi Syuaib tahu bahwa orang ini bukan orang biasa ini. Ini orang benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini orang benar, ini bukan orang biasa, orang baik, orang saleh. Kemudian baru setelah itu ketika bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam, kata perempuan, ya abati ista'jir. Wahai bapak, dia ajak dia untuk bekerja di rumah. Bukan bekerja di rumah, artinya bekerja sama kita lah, untuk jadi karyawan. Jadi anak perempuan tadi meminta bapak mereka Nabi Syuaib untuk menjadikan Nabi Musa sebagai karyawan mereka. Alasannya inna khaira man ista'jarta al-qawiyyal amin. Karena ini perempuan sudah pernah melihat kekuatan Nabi Musa kuat tadi pas ngambil air, dan juga mereka ini sudah tahu bahwa Nabi Musa ini sangat amanah. Ini terbukti mereka tahu ketika Nabi Musa berjalan dengan mereka, berjalan untuk bertemu Nabi Syuaib di rumah. Baru kemudian qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain. Baru kata Sayyidina Syuaib, ini saya pengen menikahkan kamu dengan salah satu anak perempuanku yang ini. Artinya di sini Sayyidina Syuaib menawarkan anaknya untuk dinikahi oleh Sayyidina Musa setelah beliau mengetahui bahwa Sayyidina Musa ini adalah orang yang saleh. Maka sunnah seorang wali perempuan yang ingin menikahkan anaknya, disunnah untuk menawarkan anaknya kepada orang yang saleh. Seperti yang kemarin kita kisahkan, Sayyidina Umar menawarkan anaknya pertama kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman enggak ngejawab. Kemudian bertanya ke beliau, nawarkan lagi anaknya kepada Sayyidina Abu Bakar untuk dinikahi. Abu Bakar enggak menjawab juga. Kemudian terakhir tiba-tiba anak beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Abu Bakar, kemudian baru beliau ngasih tahu bahwa alasan beliau tidak menerima tawaran untuk menikahi anak Sayyidina Umar karena beliau pernah mendengar bahwa Rasulullah pernah menyebut dalam majelisnya pengen menikahi Sayyidina Hafsah. Akhirnya mereka enggak mau, takut. La ilaha illallah. Inilah jadi di sunnah la ilaha illallah. Jadi ardul wali seorang wali perempuan disunnahkan untuk menawarkan putrinya untuk dinikahi sama orang yang saleh.
ataupun orang bertakwa, bi an yakhtibahum li binti au ukhti, maksudnya mereka justru yang melamar laki-laki. Bagus, misalnya dia lihat ini laki-laki saleh, masya-Allah baik, sunnah dia tawar perempuannya. Lima fa'alahu Syuaib, ini yang tadi kita sebutkan, karena itu yang dilakukan oleh Syuaib alaihi salam bersama Sayyidina Musa ketika Sayyidina Syuaib menawarkan anak perempuannya kepada Sayyidina Musa setelah beliau mengetahui sifat Sayyidina Musa. Ini ayat kita baca tadi, qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Syuaib, menawarkan Sayyidina Musa untuk menikahi anaknya. Akhirnya terjadi nikah. Dan juga wa ta'asyan bima fa'ala Umar bin Khattab. Ini yang dalil yang kita sebutkan tadi, untuk mengikuti yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menawarkan anak perempuannya itu Hafsah radhiyallahu anha pertama ke Uthman, kemudian setelah itu thumma ala Abi Bakar, kemudian ke Abu Bakar, thumma ala Rasulillah, kemudian beliau menawarkan ke Rasulullah. Fatazawwajahan Nabi, dan kemudian menikahi akan Hafsah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sunnah sehingga Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis tentang Sayyidina Umar tadi, beliau membuat judul hadisnya babun ardul insan ibnatah au ukhtah ala ahli khair. Bab, ini judul ketika beliau menyebutkan hadis, biasanya Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari membuat judul, yaitu ini judulnya menawar oleh seorang manusia akan anak perempuannya atau saudara perempuannya ke orang yang baik. La ilaha illallah. Sunnah kalau kita punya anak ataupun punya kakak, punya adik, kita tawarkan untuk dinikahi ke orang-orang yang saleh. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Beliau nawarin ke Sayyidina Uthman, menawarkan ke Sayyidina Abu Bakar, dan juga terakhir menawarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaba. Dan juga seperti kejadian Sayyidina Syuaib dan Sayyidina Musa tadi, Sayyidina Syuaib menawarkan anaknya untuk dinikahi oleh Sayyidina Musa alaihi salam. La ilaha illallah. Kemudian juga disunnahkan ketika melamar ini, ketika lamaran disunnahkan khutbah sebelumnya. Khutbah di sini seperti alhamdulillah, wassalatu alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sunnah khutbah dulu seperti ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi enggak perlu kayak khatib Jumat. Khutbah seperti alhamdulillah, kemudian salawat ke Nabi, wasiat. Sunnah berkhutbah sebelum lamaran. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang al-khulwah bil maktubah wal ikhtilatu biha. Ini pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang seseorang laki-laki yang sudah melamar seorang perempuan dan kemudian mereka main bareng, ikhtilat. Ikhtilat artinya bercampur baur antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah terjadi lamaran. Boleh atau tidak? Foto bareng, selfie, main-main bareng, jalan bareng. Na'udzubillah min dzalik, khawatir tidur serumah bareng. Bahaya. Ini hukumnya apa? Ikhtilat ataupun bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang sudah melamar. Innal khitbah hiya mujarradu muqaddimatin min muqaddimati 'aqdin nikah. Ini yang perlu diketahui, bahwa lamaran ini cuman sekedar muqaddimah nikah, belum nikah, sekedar muqaddimah nikah. Sehingga wa yabqal khatiban ajnabiyyain,
sehingga dua pasangan, satu pasangan ini laki-laki dan perempuan ini masih ajnabi, artinya belum ada hubungan nikah sama sekali. Jadi lamaran tidak menghalalkan mereka tidur bareng, tidak menghalalkan mereka main bareng, tidak menghalalkan laki-laki itu menyentuh itu perempuan. Sama seperti perempuan lain. Karena lamaran itu cuma sekedar muqaddimah nikah, belum nikah. Ajnabiyyain la yubahu lahuma illa mujarradun nazar. Tidak dibolehkan untuk keduanya laki-laki dan perempuan tadi cuman sekedar melihat yang dibolehkan oleh syarak. Karena nanti pembahasan setelah ini sunnah. Laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan sunnah melihat perempuan dulu. Ketika melamar itu sunnah melihat dulu sekali. Yang lihat di mana? Sekedar muka dan tangan. Muka dan telapak tangan itu dong. Itu halal dilihat dan malahan sunnah bagi laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan, sunnah melihat muka dan telapak tangan itu perempuan, sunnah. Malahan kata sebagian ulama walau syahwat, ketika dilihat mukanya syahwat, walau syahwat, karena itu untuk hajat, karena itu dibutuhkan supaya enggak menyesal. Tapi selain itu enggak dibolehkan. Selain itu tidak diperbolehkan menyentuh perempuan. Karena yang dibolehkan cuma melihat muka dan telapak tangan. Selain itu enggak boleh. Apalagi nyentuh, foto bareng, foto prawedding, ke gunung sana foto. Kalau dia nggak berani melihat sendiri, silakan suruh lihat sama orang lain. Suruh lihat sama perempuan. Nah, tapi jangan sampai yang hal-hal yang tidak boleh, yang bisa jadi sekedar itu. Jangan sampai dicek semua, ya nggak boleh. Sekedarnya. Tapi boleh laki-laki apabila dia kurang yakin dengan ataupun dia nggak berani melihat langsung. Boleh bagi dia, malahan sunnah dia utus seorang perempuan untuk melihat perempuan itu. Benar. Jangan sampai beli kucing dalam karung tadi. Nah, jadi kesimpulan hukum khulwah ataupun campur baur, berkhulwah ini artinya duduk bareng tanpa orang lain, mereka bersembunyi berdua dia. Khalwat bahasa sekarang. Khalwat. Sehingga di Aceh itu ada kanun khalwat. La ilaha illallah. Jadi khalwat laki-laki dan perempuan yang sudah terjadi lamaran. Hukumnya enggak boleh. Yang dibolehkan cuma melihat sekadar yang dibolehkan, yaitu muka dan telapak tangan. Yang lain tidak diperbolehkan, apalagi sentuh, peluk-pelukan, na'udzubillah, cepika-cepiki, ya astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Walidzalika, dan karena itu tahrumul khalwatu bainahuma, haram khalwat. Mereka duduk main bareng di tempat sunyi, haram. Wal mulamasah, dan menyentuh, haram. Ikhtilaf, campur baur, pegang-pegangan, peluk-pelukan, haram. Tidak dia boleh kan? Kalau misalkan pengen ngobrol ataupun musyawarah, dia panggil orang lain, panggil keluarga yang lain, jangan dia berdua doang. Karena apabila bertemu seorang laki-laki dan perempuan, maka fasyaitan thalithuhuma, maka syaitan pasti orang ketiga di antara mereka. Sehingga khawatir hamil sebelum nikah, na'udzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Anak kita kalau sudah dilamar jangan lepas dulu. Tahan dulu. Nanti kalau jangan ke rumah dulu, pernah kasih kesempatan lihat, silahkan lihat, ini anak saya kayak mau menikah. Udah lamar, sudah selesai. Sudah. Dia ke jalan sendiri, anak kita sendiri. Ntar kalau nikah, pulang. Nikah pulang. Memang kalau udah masa lamaran, kalau mau ngapa-ngapain, udah tertahan juga nggak bisa.
Lebih baik nggak usah lihat dulu, mau biarin dulu sama-sama. Dan itu alhamdulillah yang pernah saya lakukan. Saya lamaran, antara lamaran sama nikah itu sekitar 8 bulan. 8 bulan lebih. Dari semenjak lamar sekali itu saya lihat sampai nikah nggak pernah ngelihat lagi. Nggak pernah hubungi, nggak pernah nelpon. Sekali doang pernah nelpon. Sekali doang pernah nelpon pakai lewat HP ibunya. Udah. Sampai akad. Akad baru silahkan, halal itu mau ngapain. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi sebelum akad nggak boleh nyentuh, nggak boleh khulwat, nggak boleh main bareng. Haram. Itulah ketentuan syariat. La ilaha illallah. Jadi kesimpulannya disebutkan wilayah la disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi hadis al-Imam al-Bukhari la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahuma mahram. Jangan sampai seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali harus ada mahram. Ada mahram boleh. Mahram perempuan kakaknya, abangnya, adiknya, ibunya ataupun bapaknya. Fa inna, karena kalau tidak ada mahram, fa inna thalithahuma syaitan. Ini hadis dari Imam Al-Bukhari. Karena kalau mereka berdua saja pasti yang ketiganya syaitan. Yang ketiganya syaitan. Nanti baru fa in tamma 'aqdun nikah, kalau sudah sempurna selesai akad nikah, faqad asbahatil makhtubah zaujatan lil khatib. Sudah saat itu setelah akad nikah, tunggu akad ataupun dipercepat akad. Saya punya kawan seperti itu. Awalnya targetnya pengen lamaran, tapi akhirnya kata keluarga dia, daripada lamaran nunggu-nunggu nggak bisa ngapa-ngapain, lebih baik nikah aja langsung. Walaupun belum nikah di KUA, belum resmi di Kementerian Agama, tapi nikah dulu sudah syarat biar sah. Kalau misalkan dia jalan bareng, sudah selesai suami. Sudah nikah secepatnya. Supaya jadi istri wa yahillu lahuma, sehingga halal untuk berkhalwat, berikhtilat, mau melihat apapun silahkan, mau melakukan apapun silahkan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki halal. Kecuali hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti lewat dubur misalkan, auzubillah min dzalik. Yang lain halal. Silahkan. Tapi sebelum halal jangan. Besok insyaAllah kita lanjutkan tentang pembahasan seorang laki-laki, hukum seorang laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan dan dia pengen melihat perempuan. Hukum melihat seorang laki-laki ke perempuan yang ingin dilamar. Seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu hukumnya sunnah melihat, tapi ukurannya yaitu muka dan telapak tangan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil وافتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.